Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Baiklah, kepada yang terhormat Bunda Poppy Damayanti selaku dosen bimbing mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi, yakni dengan materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian psikologi dan komunikasi. Nah, psikologi itu apa sih teman-teman? Psikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, serta perilaku dari manusia. Ilmu ini akan meneliti bagaimana alur pemikiran dari manusia bekerja. Nah, sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan hal penting bagi manusia. Namun, apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi serapan dari bahasa Belanda yaitu communicati, yaitu adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, komunikasi ada dua macam, itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu dilakukan secara lisan dan juga bisa dengan melalui tulisan. Nah, secara yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh atau gerak-gerik yang menunjukkan sikap tertentu untuk mewakili suatu pesan. Nah, psikologi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa melibatkan aspek kejiwaan. Begitu. Nah, lanjut kita konsep psikologi tentang manusia. Nah, ada 4 teori di sini. Ada 4 teori teman-teman semua tentang psikologi manusia. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Di sini teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud dan Carl Jung dan Erikson. Dalam pandangan psikoanalisis, itu manusia tak ubahnya seperti sistem energi. Yang kedua ada teori behaviorisme. Di sini ada berbeda dengan psikoanalisis yang melihat perilaku. Melihat perilaku manusia muncul dari keinginan bahwa sadar bahwa behaviorisme itu menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang nampak dari dan nampak dan dapat diukur begitu. Nah, yang ketiga ada teori psikologi kognitif. Di sini psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir. Nah, gitu ya. Yang terakhir ada 4 ini, nomor 4 teori psikologi humanistik. Di sini 3 teori terdahulu belum berhasil mengungkapkan manusia secara keseluruhan. Namun pada saat yang sama kita juga punya rasa peduli, kasih sayang terhadap sesama manusia, begitu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Nah, yang pertama ada faktor biologis. Perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi lingkungan di mana ia berada. Begitu. Yang kedua ada faktor sosiopsikologis, berpengaruh pada kebiasaan dan juga kemampuan individu dengan berbagai tindakan. Yang ketiga ada sikap. Adanya daya dorong seseorang dapat melakukan motivasi pada seseorang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada faktor emosi, dapat mempengaruhi mood dalam berbagai hal. Yang terakhir ada komponen kognitif, berkaitan dengan kepercayaan seseorang sehingga akan membenarkan atau tidak membenarkannya suatu permasalahan. Nah, lanjut pembahasan yang ketiga itu ada sistem komunikasi intrapersonal. Di pengelolaan informasi dapat dalam diri yang meliputi sensasi dan persepsi. Nah, salah satu teori komunikasi intrapersonal yakni teori pengelolaan informasi menyebutkan bahwa tahap awal proses pengelolaan informasi adalah sensasi lalu kita mempersepsikan. Nah, yang keempat di sini akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dalam yang meliputi persepsi interpersonal dalam konsep diri. Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan serta pendirian yang diketahui individu mengenai dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain, begitu. Oke teman-teman, yang kelima adalah sistem komunikasi kelompok. Nah, kelompok merupakan sejumlah orang yang mempunyai norma, nilai, serta tujuan yang sama dengan secara sengaja juga teratur, itu saling berinteraksi. Nah, ada 4 bagian dalam kelompok. Yang pertama ada kelompok sosial formal, kelompok sosial informal, dan kelompok sekunder dan primer. Nah, faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok itu ada personal dan situasional. Nah, terdapat 3 macam pengaruh yang kelompok pada perilaku komunikasi individu, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polaritas, begitu. Yang keenam ada sistem komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada halayak luas atau masyarakat umum
dengan sifat komunikasi yang heterogen. Nah, efek dari komunikasi massa ini, tiap perubahan yang terjadi dalam diri komunikan atau penerima pesan, itu perubahannya ini meliputi pengetahuan sikap maupun perilaku nyata. Begitu. Oke, untuk materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan psikologi komunikator dan psikologi pesan. Nah, faktor yang mempengaruhi efektivitas sumber atau komunikator adalah satu kelebihan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi adalah bahwa kita dapat meningkatkan efektivitas, dapat meningkatkan memahami faktor-faktor tersebut. Begitu sekalian ya. Oke, mungkin psikologi komunikasi kita tidak hanya membahas tentang bagaimana kita memahami sikap dan lain sebagainya. Namun di sini kita juga memahami tentang faktor-faktor pengaruh yang terdapat pada manusia ketika kita berkomunikasi. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait tentang psikologi komunikasi. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.